Sahabat Probiotik TV, jumpa lagi di acara Bincang Sehat Bahagia. Kali ini kita akan membahas kupas tuntas tentang COVID-19. COVID-19 itu sebetulnya adalah nama dari sindrom, sindrom yang sebetulnya berkaitan dengan metabolisme tubuh manusia, sindrom metabolik yang disebabkan salah satunya karena infeksi virus SARS-CoV-2, Virus SARS-CoV-2 ini adalah virus yang sebetulnya secara struktural menyerupai dengan virus SARS-CoV-1. Jadi sebelum pandemi SARS-CoV-2 ini sebetulnya sebelumnya yaitu tahun sekitar 2003-2004 kita juga telah diuji dengan wabah yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-1, Kemudian setelah itu tahun 2012 kita diuji juga dengan virus MERS-CoV, Nah, bila kita teliti secara struktural sebetulnya antara SARS-CoV-1 ini menyerupai dengan SARS-CoV-2 strukturnya, Walaupun ada perbedaan sedikit pada salah satu proteinnya yang menyebabkan virus SARS-CoV-2 ini mempunyai sifat transmisi yang lebih dibandingkan SARS-CoV-1. Akan tetapi apabila kita meneliti dan mencermati data-data investigasi baik secara pemeriksaan fisik penunjang maupun dari otopsi, didapatkan bahwa manifestasi klinis dari COVID-19 menyerupai sekali dengan manifestasi klinis pada SARS-CoV-1 dan MERS-CoV. Gambaran manifestasi klinisnya bervariasi, kita jumpai pada pandemi kali ini. Dari data epidemiologis misalnya sekitar 80-90% menyebabkan gejala yang bersifat ringan kemudian sedang. Itu gejalanya ringan, bahkan asimptom atau tidak bergejala. Artinya sebetulnya orang ini sistem tubuhnya mampu melawan infeksi dari SARS-CoV-2. Nah, beberapa persen dari sisanya itu mengalami yang namanya COVID-19 tadi, yaitu berupa sindrom metabolik yang berat, yang melibatkan organ paru, bahkan ada yang melibatkan multi organ, bisa ke penyakit jantung menyebabkan penyakit emboli pada jantung, peredaran tromboemboli pada seluruh tubuh yang menyebabkan kegagalan fungsi organ bukan hanya jantung tapi juga bahkan sampai ke ginjal, Dan juga temuan yang terbaru dari hasil otopsi di Wuhan terutama, didapatkan gangguan pada usus yaitu yang disebut dysbiosis pada usus. Beberapa temuan ini menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara paru dengan usus, sebetulnya. Karena yang menonjol sebetulnya pada awal-awal pandemi adalah gejala-gejala infeksi saluran nafas. Jadi seseorang datang dengan demam, kemudian batuk, batuk yang bersifat kering, dan diikuti oleh kerusakan organ paru yang bersifat masif, Jadi parunya mengalami perubahan sehingga paru itu gambarannya kalau di ronsen warnanya putih semua seperti itu, Akan tetapi ternyata hasil temuan di Wuhan yang meninggal karena penyakit COVID-19 itu didapatkan bukti bahwa sebetulnya terdapat kelainan pada usus yang kita lupakan, yang mungkin saja terjadi karena infeksi virusnya atau mungkin juga karena memang sudah gangguan yang kronik lebih dulu yang memperparah dari penyakit yang dipicu oleh virus tadi, Jadi kemungkinan bisa karena pola makan dari orang itu, yang tidak terjaga, mengandung xenobiotik tadi yang mengandung antibiotik, pestisida, kemudian makanan yang tinggi lemak, atau juga justru terjadi belakangan karena penggunaan antivirus dan antibiotik. Dan hal ini sudah disampaikan oleh dokter-dokter di Cina, di Zhejiang University, bahwa mengapa terjadi gangguan pada usus tadi, keseimbangan usus yang memperparah gejala COVID-19. Salah satu penyebabnya adalah karena penggunaan antibiotik, kemudian juga pola makan.
Nah, maka penanganan dari COVID-19 dan pencegahannya harus memperhatikan usus ini. Karena kalau tidak diperbaiki ya, bisa terjadi temuan-temuan yang di Italia dan di negara lain pada saat otopsi kita dapatkan yang namanya tromboemboli ya, terjadi gangguan pembekuan darah yang sangat masif yang disebut diffuse koagulopati ya. Pembuluh darah itu berisi bekuan-bekuan darah ya, jantung berisi bekuan-bekuan darah yang menyebabkan seseorang meninggal karena gangguan dari peredaran darahnya ya. Jadi meninggal karena serangan jantung kalau dia yang terkena adalah arteri koronaria ya, atau gejala-gejala neurologis seperti stroke ya. Makanya gejalanya multi wajah, 1000 wajah ya, dianggap sebagai multifaceted syndrome ya, karena dia bisa muncul sebagai penyakit jantung, bisa muncul sebagai penyakit neurologi ya, penyakit saraf ya, sistem saraf ya, bisa muncul sebagai gagal ginjal, bahkan yang terakhir katanya ada yang atrofi testis juga didapatkan pada hasil otopsi ya. Nah, kemungkinan justru karena peredaran dari tromboemboli tadi, dari bekuan darah ya, karena memang kalau kita bicara gut dysbiosis ini bisa menyebabkan yang namanya SIRS ya, kemudian juga multi organ failure ya, jadi MOD, melalui perpindahan dari bakteri dan virus yang menghuni usus ya ke dalam saluran limfe dan juga ke darah ya, atau melalui toksin dari mikroba bakteri itu. Nah, temuan di Wuhan disebutkan bahwa orang-orang yang meninggal ini terjadi dysbiosis yang berupa menurunnya mikroba komensal tertentu ya, dan meningkatnya mikroba patogen ya. Jadi Wuhan ini luar biasa, dia sudah memetakan dari feses ya, dari feses orang yang meninggal karena COVID ya, dipetakan bagaimana bakteri dari usus orang yang meninggal ini. Ternyata dia kekurangan lactobacillus, kekurangan Saccharomyces ya, terlalu berlebihan yang namanya Corynebacteria. Artinya ada satu masalah besar di sini yang harus kita atasi ya, dengan yang bisa meningkatkan lactobacillus, kemudian Saccharomyces, dan mengurangi si Corynebacterium. Nah, kita bisa melakukan beberapa pendekatan ya. Kalau dari Zhenjiang itu menyarankan penggunaan suplementasi probiotik dan juga diet dikombinasi dengan diet yang seimbang. Bila dilakukan secara komprehensif dengan sebagai suplemen terhadap protokol-protokol standar dan juga dengan diet yang benar-benar sehat tadi ya, mengandung banyak serat, maka insya Allah probiotik ini tetap bermanfaat untuk mengatasi gangguan dysbiosis pada usus yang tentunya akan memadamkan inflamasi yang berlebihan pada COVID-19 ini. Karena sebetulnya mekanisme dari COVID-19 ini sangat berkaitan dengan kondisi manusia itu sendiri ya. Sedangkan virusnya sendiri itu hanya pemicu. Mengapa kok kita dapatkan data epidemiologis kebanyakan orang bisa sembuh sendiri begitu ya, atau sembuh dengan hanya diet yang baik, atau dia bed rest dan sebagainya, kemudian dia minum vitamin dan sebagainya, karena memang sangat berpengaruh tubuh manusia itu ya. Ketika seseorang itu tubuhnya, ekosistemnya rusak ya karena dia mengalami dysbiosis, kemudian sistem imunnya cenderung hipersensitif ya, sistem imunnya tidak seimbang, terjadi hipersensitivitas ya, maka kecenderungannya dia akan mengalami COVID-19 ya, yang derajatnya berat ya. Akan tetapi kita tidak boleh pesimis ya, karena dibuktikan di Zhenjiang sendiri di Wuhan ya, dengan penanganan yang tadi komprehensif ya, secara holistik dengan memperhatikan kelemahan usus yang keseimbangan mikrobiotanya terganggu, kemudian penambahan herbal-herbal yang memperkuat organ-organ tubuh ya. Kalau di Zhenjiang ditetapkan satu protokol yang mengakomodasi penggunaan tradisional Chinese medicine seperti herbal ya, dikombinasikan
dengan probiotik dan makanan yang sehat untuk membantu pengobatan orang-orang yang menderita COVID-19 yang berat. Sudah ada bukti bahwa ternyata sekarang di Wuhan sudah zero case. Kita bisa mengamatinya sekarang, aktivitas di sana juga sudah mulai berjalan seperti normal. Ya, jadi apabila kita mengubah semua celah ya dari penyakit ini, insya Allah bisa kita lawan dengan penggunaan bukan hanya pengobatan medis yang konvensional, tapi juga dibantu oleh pengobatan probiotik, diet yang sehat, dan juga dengan penggunaan herbal. Benarkah virus penyebab COVID bisa membunuh, gitu ya? Beberapa penelitian menunjukkan bahwa virus ini dia merusak sel manusia melalui reseptor, ya. Jadi dan reseptor ini pada orang yang normal itu tidak muncul terlalu tinggi. Nah, sehingga pada orang-orang tertentu saja. Jadi ada kecenderungan virus ini tuh hanya menyebabkan penyakit yang berat pada orang-orang yang bersifat punya reseptor yang tinggi terhadap virus itu, yang namanya reseptor ACE2, ya. Nah, siapa orang-orang yang mempunyai reseptor ACE2 yang banyak ini? Yaitu orang-orang yang mengalami penyakit hipertensi, ya, kemudian penyakit DM, kemudian orang-orang yang merokok, ya. Maka kalau kita merokok, sebaiknya kebiasaan merokok ini dihentikan, karena merokok ini bisa meningkatkan reseptor terhadap virus, ya. Kalau kita bicara reseptor virus, itu sudah semacam sesuatu yang faktor genetik yang sulit diubah, ya. Walaupun bisa saja beberapa penelitian membuktikan bahwa penggunaan probiotik tertentu terbukti bisa menyebabkan ekspresi reseptor virus ini menjadi berkurang, ya. Jadi penelitian-penelitian tentang probiotik terutama dari Wuhan itu sampai sedalam itu membuktikan bahwa ternyata mekanisme bakteri baik itu sampai ke tingkat genetik, ya. Jadi dia bisa mengubah ekspresi dari reseptor virus yang menyebabkan akhirnya virus tidak bisa menginfeksi kita. Kemudian bagaimana kalau virus itu terkena pada sel yang sehat, ya? Uji untuk membuktikan bahwa virus itu bisa membunuh sel yang sehat, namanya uji sitopatik namanya, ya. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa virus COVID ini bisa membunuh sel yang sehat. Kalaupun ada satu penelitian misalnya dia menggunakan kultur sel, ya. Jadi penelitian itu dilakukan pada laborat, ya, pada kultur sel. Kultur sel yang berasal dari epitel dari saluran napas yang dipelihara di dalam laboratorium, di mana di situ tidak ada sel imun, ya, tidak ada benteng-benteng yang harusnya ada dalam tubuh manusia. Jadi virus itu tidak mungkin secara mudah bisa membunuh sel yang sehat, ya, karena benteng sel tubuh kita itu berlapis, ya. Sebelum virus ini menyentuh sel kita, ada benteng lapisan mikroba komensal, ya, di mana mikroba komensal mempunyai kemampuan untuk melawan virus yang patogen, ya, dengan mengeluarkan antivirus, antimikroba alami, ya, kemudian metabolit yang menghambat pertumbuhan dari virus, dan bahkan kalau dalam penelitian itu dibuktikan bakteri-bakteri patogen itu kalau ketemu mikroba komensal dia bisa berubah menjadi mikroba yang baik, ya, berubah sifat, ya. Kemudian juga adanya mikroba komensal ini, mikroba yang baik, dia akan merangsang pengeluaran dari antibodi dalam tubuh kita, ya, terutama yang namanya sekretory imunoglobulin A, di mana ketika virus ini masuk ke saluran napas saja, maka antibodi ini akan mengunci si virus ini sehingga virus ini tidak bisa menempel pada sel epitel kita, ya, bayangkan, ya. Kemudian setelah dikunci oleh antibodi tadi, virus itu akan dikeluarkan oleh tubuh kita. Jadi ketika kita bersin, ya, ketika kita batuk,
sebetulnya itu adalah usaha untuk mengeluarkan virus dari tubuh kita. Jadi memang sebaiknya kalau kita batuk pilek jangan buru-buru minum obat yang mengurangi respon batuk dan respon bersin, karena sebetulnya respon batuk dan respon bersin itu diperlukan untuk mengeluarkan virus atau bakteri patogen yang akan menyerang sel kita. Nah, orang-orang yang pertahanan di tingkat saluran napasnya ini berkurang karena dia merokok misalnya, orang yang merokok itu lendir-lendir yang ada dalam saluran napasnya juga sudah tidak normal ya. Kemudian juga tadi yang namanya mikroba komensal juga sudah berubah ya. Epitelnya juga berubah sifat ya. Yang tadinya dia mempunyai kemampuan membuang virus keluar, dia tidak punya kemampuan untuk membuang virus keluar. Maka akhirnya yang terjadi, orang-orang yang merokok ini punya risiko yang lebih tinggi untuk terkena virus COVID ya. Jadi virus SARS-CoV-2 ini tingkat bahayanya itu bervariasi antar individu. Tidak semua bisa mengalami yang namanya COVID-19 tadi ya. Dan ini terbukti dari data epidemiologi ya. 80-90% orang yang terinfeksi virus SARS-CoV-2 ini asimptomatis atau ringan dan sedang gejalanya ya. Hanya berapa persen yang dia berat, dan yang berat pun alhamdulillah yang sembuh juga banyak, lebih banyak dibandingkan yang meninggal dengan penanganan yang sesuai. Bila ada yang bertanya ya, benarkah bisa bermutasi dan semakin ganas virusnya gitu ya? Virus adalah materi genetik sebetulnya. Jadi sifat materi genetik ini bersifat tidak stabil, maka dia mudah bermutasi. Tapi yang perlu kita ingat, kalau kita mau bicara ini ganas atau tidak, itu ada ujinya, yang namanya tadi uji sitopatik namanya. Nah, dan kalau kita mau mengatakan ini ganas, uji sitopatik itu bukan hanya secara tadi kultur sel ya, harus diujikan pada hewan ya, atau bahkan pada manusia ya, mengikuti yang namanya postulat Koch ya. Postulat Koch ini sekarang sudah direvisi dari awal Koch membuat postulat ya, tahun 1894 ya, sampai sekarang sudah muncul yang terakhir, awalnya tradisional Koch, kemudian biomolekuler Koch ya, kemudian yang terakhir adalah ekological Koch. Jadi tradisional Koch ini meminta kita membuktikan kalau suatu virus mau dikatakan ganas, maka ada 4 kriteria yang harus terbukti. Yang pertama, virus ini bisa dimurnikan, ya kan? Yang kedua, setelah dimurnikan, dia dipaparkan pada sel yang sehat, dia bisa menyebabkan kerusakan pada sel yang sehat. Yang ketiga, bila dipaparkan pada hewan coba ya, hewan coba ini menjadi sakit, ya. Yang keempat, kalau virus yang diambil dari hewan yang sakit ini dipaparkan ke hewan sehat yang lain, hewan sehat yang lain ini harus sakit yang sama dengan virus yang dipaparkan pada hewan yang tadi, yang ketiga tadi gitu loh. Akan tetapi yang sekarang terbukti, belum ada penelitian yang bisa membuktikan bahwa virus ini bisa memberikan sakit pada hewan coba yang sehat, ya kan? Bukti yang semakin banyak sekarang ini justru membuktikan bahwa kecenderungannya justru semakin lemah, ya kan? Karena data epidemiologi yang kita jumpai sekarang, kasusnya juga mulai menurun di beberapa negara, ya. Angka kematian juga semakin menurun. Sahabat Probiotik TV, demikian bincang sehat bahagia hari ini. Semoga memberikan ilmu dan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.